Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nurkamri Syabana, mahasiswi PGMI semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. A. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan ban dan akhiran an, yang berarti proses, perbuatan, cara mendidik, pelihara, dan ajar. Istilah pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Dalam konteks Islam, istilah pendidikan kadangkala digunakan dengan kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah dengan kata dasarnya robba yang berarti mendidik, membesarkan, mengasuh, berkembang, dan meningkat. Dalam filosofis ilmu, cara mendapatkan pengetahuan ilmu dinamakan epistemologi. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui usaha manusia dan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan yang diperoleh melalui usaha manusia ada 4 jenisnya, yaitu 1. Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. 2. Pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. 3. Pengetahuan filosofi yang diperoleh melalui akal. 4. Pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb atau hati. Sedangkan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 1. Wahyu yang disampaikan kepada para rasul. 2. Ilham yang diterima oleh akal manusia. 3. Hidayah yang diterima oleh qalbu manusia. B. Sumber dan fungsi pengetahuan. Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah benar yang langsung disampaikan Tuhan sholat seseorang hambanya yang dipilihnya yang disebut Rasul dan Nabi. Al-Quran disampaikan mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah atau moral. Juga mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani manusia untuk mengolah dan ke alam semesta atau untuk mengerti gejala-gejala hakikat hidup yang dihadapinya dari masa ke masa. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah untuk berubudiyah kepada Allah, untuk dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang salah dan benar, serta sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bermaksud untuk urusan di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang bermaksud dengan keduanya, harus dengan ilmu. Hadis riwayat Muslim. C. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah mengalami perubahan definisi dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka pelajaran formal melainkan diintegrasikan secara penuh dalam mata pelajaran umum. Dengan kurikulum 1994, dualisme ilmu terintegrasi sepenuhnya dengan mata pelajaran umum. Meski pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. D. Domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1. Kognitif.
Kognitif adalah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam kognitif. Kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Penilaian atau penghargaan atau evaluasi. 2. Afektif. Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu 1. Menerima, 2. Partisipasi aktif, 3. Menilai, 4. Mengatur, dan 5. Karakterisasi dengan satu nilai atau kompleks nilai. 3. Psikomotorik. Psikomotorik merupakan yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil keterampilan belajar psikomotorik dapat diukur melalui 1. Pengamatan langsung, 2. Sesudah mengikuti pembelajaran, 3. Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Domain ilmu, amal, akhlak, dan iman. 1. Ilmu. Beberapa pengertian ilmu secara umum adalah sebagai berikut. Ilmu adalah berbagai macam pengetahuan dan fenomena-fenomenanya dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji. Ilmu didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, investigasi, eksperimental, dan penjelasan teoritis dari fenomena alam. Ilmu dapat dibagi menjadi cabang-cabang yang berbeda berdasarkan subjek studinya, yang biasanya dikelompokkan menjadi 3 cabang utama sebagai berikut, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu formal. 2. Amal. Amal adalah perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik berupa ucapan, perbuatan, anggota badan, ataupun perbuatan hati. Macam-macam amal. 1. Al-amalu adi, 2. Al-amalul sholih, 3. Akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. 4. Iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina yu'minu imanan. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atau pembenaran. Secara terminologi, berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam tentang adanya Allah SWT, yang tidak mempunyai sekutu apapun. Pengertian lain iman menurut bahasa adalah membenarkan dalam hati dengan mengandung ilmu bagi orang yang membenarkan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.